Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu, bahwasanya dengan pembelajaran mendalam itu ada implementasi di perencanaan pelaksanaan dari asesmennya. Mulai dari refleksi guru terhadap diri sendiri, kemudian karakteristik murid dan materi pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran mendalam itu nanti akan kita tuangkan ke dalam rencana pembelajaran kita. Nah, ini merupakan proses penyusunan perencanaan pembelajaran. Jadi sama dengan terdahulu juga, dimulai dari menganalisis CP dulu. CP itu hendaknya kita analisis, kemudian kita langsung tuangkan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Artinya masih sama dengan kemarin kan, ada kita menganalisis CP, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran, lalu baru merencanakan pembelajaran dan asesmennya. Nah, kemudian ini merupakan contoh atau komponen minimum dalam pembuatan perencanaan pembelajaran. Ya, jadi seperti kita lihat kemarin juga kita sudah pelajari ya kan, ada identifikasi. Identifikasi tadi mencakup dimensi profil lulusan, ya kan? Ada berapa kemarin Bapak Ibu DPL-nya? Dimensi profil lulusan ada berapa? Ada 8. Jadi dimensi profil lulusan ini nanti hendaknya dipilih sesuai dengan materi pelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, minimal untuk DPL ini, dimensi profil lulusan ini, setidak-tidaknya kita ada 3 dimensi yang harus kita masukkan ke dalam rencana pembelajaran itu, ya. Kemudian tuliskan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini mencakup kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi dengan menggunakan kata kerja operasional. Kemarin sudah kita pelajari juga kan, apa saja kata kerja operasional. Kalau kita membuat kata kerja itu harus yang jelas, yang terukur, menyebutkan minimal kan, itu jelas. Kemudian bisa membilang, itu kan jelas. Lah kemudian di desain pembelajaran, identifikasi, ada desain pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar, dan ada asesmen pembelajaran. Nah, jadi kembali kepada ini tadi, desain pembelajaran, itu ada praktik pedagogisnya, ya kan? Ada kemitraan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran, dan ada pemanfaatan digital. Nah, seperti apa praktik pedagogisnya? Praktik pedagogis adalah model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Misalnya di pembelajaran itu Ibu akan memilih PJBL misalnya, atau PBL misalnya, nah, atau diskusi misalnya. Nah, lalu di kemitraan pembelajaran ini dituliskan kolaborasi. Jadi kita dalam pembelajaran itu berkolaborasi dengan siapa saja, misalnya dengan wali murid kan, antara murid dan guru atau guru dan murid, ya kan. Ada lagi mungkin berkolaborasi dengan orang tua. Kemitraan pembelajaran ini tidak wajib, opsional Bapak Ibu ya. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Tapi kalau dari dalam sekolah, misalnya kita bermitra dengan, boleh bermitra dengan guru olahraga misalnya, atau bermitra dengan guru pendidikan agama, atau bermitra dengan petugas perpustakaan gitu. Itu bisa. Jadi kalau di dalam lingkup internal sekolah itu tentunya akan lebih mudah kita mengkondisikan ya. Kemudian di lingkungan pembelajaran, ya, lingkungan pembelajaran ini tuliskan lingkungan pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam budaya belajarnya. Misalnya kita akan mengajarkan anak materi itu apakah di dalam kelas atau anak-anak akan kita bawa ke luar kelas. Jadi nanti dituliskan misalnya di dalam kelas dan di luar kelas juga boleh. Jadi pertama kita dalam kelas dulu, misalnya kalau olahraga biasanya seperti itu.
Jadi ada persepsi di dalam kelas misalnya kan, kemudian kita ajak anak-anak ke lapangan. Berarti lingkungan belajarnya di dalam kelas dan di luar kelas. Ya, paham Bapak Ibu ya? Lalu di pemanfaatan digital, misalnya kita bisa membuat atau memutarkan video-video pembelajaran untuk anak-anak kita. Nah, jadi kita kenalkan lingkungan-lingkungan yang mungkin anak-anak itu belum kenal dengan hal tersebut. Kita bisa cari dari YouTube atau mungkin kita bisa merancang sendiri video-video pembelajaran. Jadi juga merupakan suatu kreativitas guru. Nah, Bapak Ibu, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada hal-hal yang akan dipertanyakan. Siapa dulu akan bertanya? Silakan Bu Widya. Terima kasih kesempatannya Bu. Mungkin di sini saya masih bingung Bu, untuk pengalaman belajar kan ada 3, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Apakah boleh hanya beberapa saja, misalnya 2 saya masukkan memahami dan mengaplikasi, atau 1 saja? Mungkin itu pertanyaannya Bu, terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu dong sama Ibu Widya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi pertanyaan Bu Widya tadi, dalam merancang pembelajaran, ya kan, apakah boleh di dalam satu rencana pembelajaran itu hanya termuat 1 atau 2 pengalaman belajar gitu ya. Nah, jawabannya seperti ini. Pengalaman belajar yang sudah ada ini, diantaranya ada memahami, ada mengaplikasi, ada merefleksi, itu tiga-tiganya harus ada di dalam satu rencana pembelajaran. Nah, ya. Tapi dalam prinsip pembelajaran, misalnya nih, ketika kita menuliskan prinsip pembelajaran, ya kan, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, itu boleh, tidak semuanya termasuk dalam satu pertemuan. Misalnya ada beberapa pertemuan, ya kan, ada materi yang harus diajarkan beberapa pertemuan kan Bu ya. Nah, menggembirakannya mungkin nanti ketemunya di pertemuan yang ketiga misalnya, atau pertemuan kedua, baru kelihatan anak itu ikut berpartisipasi, berkolaborasi di dalam kegiatan pembelajaran itu. Oke, itu saja. Mungkin ada lagi pertanyaan, silakan. Baik Bapak Ibu, gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Kita tadi sudah belajar merancang, membuat rencana pembelajaran, ya kan, dengan pendekatan belajar mendalam. Nah, mari kita lihat hasil dari punya Ibu apa tadi ya? Ibu Santi ini, kita lihat dulu ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita cermati sebentar RPP yang sudah dibuat oleh teman kita ini. Nah ya, sudah ada dimensi profil lulusannya, ya kan? Kemudian di tujuan pembelajarannya juga ada. Tujuan pembelajarannya sudah ada. Lalu ada praktik pedagogisnya, ya kan? Nah, kemudian di lingkungan belajarnya juga ada. Nah, jadi pembelajaran ini mengajak murid untuk berkolaborasi menyelesaikan isu terdekat, ya kan, terkait penghematan energi. Karena Bu Santi tadi mengambil materi tentang penghematan energi. Nah, lalu ada lingkungan fisiknya, ruang kelas, ada kemitraan pembelajarannya. Nah, di kemitraan pembelajaran di sini Bu Santi berbicara dengan siapa? Kemitraan antara guru kelas dan murid, ya kan? Juga ada orang tua murid. Nah,
ini sudah kelihatan kemitraan pembelajarannya. Berikutnya pemanfaatan digitalnya. Ada teknologi yang bisa dipakai oleh Bu Santi, ada sosial medianya. Nih, langkah-langkah pembelajarannya sudah terlihat. Nah, ini di pengalaman pertemuan 1 sudah ada prinsip berkesadarannya, ya kan? Ada berapa prinsip tadi Bu? Prinsip pembelajaran dalamnya? Ada 3 apa saja? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, ya kan? Oke. Kemudian ada pengalaman belajarnya ada berapa? Ada 3 apa dia? Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, jadi besok di pertemuan berikutnya ya di hari Sabtu besok kita akan lagi ulang lagi untuk membuat perencanaan pembelajaran ya dengan pendekatan pembelajaran mendalam ya. Jadi kita akan ada fase A, fase B, fase C. Jadi untuk pertemuan besok kita berkumpul ya kan, berkelompok untuk per fasenya untuk menyelesaikan pembuatan rencana pembelajaran. Demikian Ibu ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat membawa pertambahan ilmu pengetahuan untuk kita dan anak-anak kita. Itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.